oh karakternya Mr. Bean adalah kerjaannya motivator dan sebagainya dan sebagainya. Jadi di sini Mr. gambarkan digital literasi adalah berbijaklah menggunakan sosial media. Dan di sini juga Mr. baca, Mr. pelajari betul banget bahwa digital literasi itu ada halnya kalian harus punya safeguard guys, atau proteksi diri. Nggak semuanya harus kita explore, nggak semuanya kita harus explore di sosial media, entah itu tentang privasi-privasi kamu. Kamu harus mempelajari tentang hak dan kewajiban kamu. Hak kamu menggunakan sosial media apa? Untuk bersilaturahmi, Mister. Kata Rasulullah SAW, kita harus memperbanyak silaturahmi. Itu oke, itu bagus. Tapi bukan untuk nyinyir, bukan untuk gosipin orang, bukan untuk kita menyebarkan hoax dan sebagainya. Jadi disitulah yang kita pahami harus punya apa ya, safeguard, harus punya proteksi diri dan menahan diri untuk tidak mudah mengklik, tidak mudah untuk meng-share segala sesuatu yang belum tentu itu kebenarannya diakui banyak orang atau bisa diterima banyak orang. Itulah safeguard. Ya, tantangan pemudari. Next slide-nya. Apa sih digital literasi? Tadi udah Mr. B jelaskan tadi ya, tentang suatu era yang dimana seseorang atau gaya hidup manusia terutama itu sudah mulai bergeser, yang tadinya pasif sekarang lebih aktif. Dan aktifnya bukan menggunakan knowledge biasanya, tapi menggunakan jari jempol, ding 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 ding. Nah, kayak gitu itu contohnya. Jadi adik-adik harus bijak banget menggunakan sosial media. Terus bahayanya besar banget ya sosial media itu, sebenarnya positifnya banyak. Mister bisa punya uang seminggu, 2 minggu, 600 juta atau berapa miliar, itu pun juga karena sosial media. Tapi Mister menggunakan sosial media itu untuk apa? Untuk ajang promosi, untuk seminar, terus untuk membagi ilmu, habis itu juga untuk pekerjaan, bisnis, dan sebagainya. Nah, itu benar. Tapi banyak orang sisi kiri, mungkin ada kurang baik, dia menggunakan sosial media untuk negatif. Nah, gitu. Untuk main game, jelas terlalu banyak waktu untuk main game. Habis itu untuk nge-share sesuatu yang nggak baik. Nah, disitulah kita dituntut untuk bijak menggunakan digital literasi. Next. Era digital ini. Lah, kamu lebih dominan di mana, adik-adik? Di sini udah kelihatan jelas ya. Niat jahat, tipu daya, fitnah, bohong, hoax. Sebenarnya Mister kasih tahu satu hal. Mister ini kan belajar agama dan berspiritual ya. Agama yang didasari dengan spirit untuk melakukan aktivitas kebaikan, itu spiritual. Di sini, di era kita yang sekarang, zaman milenial ini, kita akan mudah mendapatkan dosa banyak atau mendapatkan pahala banyak dan rezeki yang lebih cepat dapat kita dapatkan. Contoh, kalau kamu nge-share sesuatu yang bersifat fitnah, itu dosanya akan mudah banget, cuma satu klik aja, ternyata itu hoax atau fitnah, dosanya banyak datang ke kamu. Sebaliknya ketika kamu nge-share kebaikan di sosial media, itu nanti pahalanya akan banyak ke kamu, apalagi ketika yang kamu share dibaca orang. Orang lagi galau, terus baca share-share kamu yang baik dan bijak itu, dia termotivasi. Terus dibagikan ke temannya lagi, dibagikan ke temannya lagi. Masya Allah, itu akan membuat kita mendapat pahala yang banyak banget. Ketika kita bijak menggunakan sosial media. Dan itu sebaliknya, ketika kalian menggunakan sosial medianya nggak bijak, Masya Allah, dosanya juga akan nambah terus. Bahkan dalam keadaan orang itu meninggal, mati, itu ketika share-nya itu belum terhapus yang buruk, itu akan selalu mengirimi orang yang mati itu dosa. Masya Allah, bayangin aja. Gimana ketika kamu nggak bijak menggunakan sosial media. Jadi maksud Mister di sini ya. Jadi hati-hati banget kalau kita lagi buka konten atau ketika kita lagi nge-share konten. Itu Mister alamin banget ya. Orang yang suka ngefitnah nanti larinya kemana? Orang yang suka nge-share kebaikan dia akan larinya kemana? Kalau di dunia bisnis, yang Mister share adalah tentang promosi. Promosi, promosi, promosi. Mister nggak nge-share pun sehari ini, itu sudah di-share sama orang lain promosinya. Nah, contohnya seperti itu. Next. Pemuda kita hari ini. Ya, ini bener banget ini ya. Study time, game time. Masya Allah. Mister kasih tahu satu hal ya. Sehari itu kita ada waktu berapa jam? 24 jam. Ya kan? Kenapa ada orang yang sukses duluan, ada orang yang suksesnya terlambat? Kenapa di kelas ada yang pintar, kenapa ada yang goblok? Itu contoh nih. Kenapa di kelas ada yang rajin, kenapa ada yang males? Kenapa di kelas ada yang naik kelas, kenapa ada yang nggak naik kelas?
Nah, sekarang Mr. B ingin mau aktualisasikan waktu kita. 24 hours, guys. 24 jam kita ini sehari. Lebih dominan mana untuk apa? Contoh nih, kalau 24 jam dibagi 3. Orang tidur normal 8 jam. Berarti 24 jam dikurangi 8 jam, ya kan? Sisa 16 jam. Kan orang tidur 8 jam. Orang kerja normal berapa jam? Atau sekolah, katakan 8 jam juga. Berarti 24 dikurangi tidur 8 jam, sisa 16. 16 dikurangi aktivitas sekolah atau kerja 8 jam, berarti sisa 8 jam. The last question, 8 jam terakhir ini untuk apa? Itu yang paling penting dulu. Berarti ya, siapa itu? Oh, nggak usah. Jadi kita harus tahu betul 8 jam terakhir kita ini untuk apa. Itu yang menentukan kita gimana. Dan Mister kasih tahu ya adik-adikku sayang, Mister Bini nggak ada waktu buat game dan Mister punya handphone pun nggak ada sama sekali aplikasi game. Kenapa? Karena Mister punya target. Umur 30 harus punya ini. Ternyata Masya Allah, Allah meridhoi dan Mister dikendaki planning Mister. Mister udah punya target, umur 30 harus aku udah punya perusahaan. Habis itu umur 31 nantinya aku harus punya ini. Habis itu aku punya karyawan minimal 500 orang dan sebagainya. Aku minimal punya 5 anak cabang perusahaan dan sebagainya. Itu sama Allah diridhoi. Kenapa? Karena Mister nggak buang waktu Mister untuk main game. Orang sibuk main game, dia nggak punya apa-apa. Mungkin sekarang kau masih bilang, nyantai Mas Abi, aku masih muda, bla 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 bla. It's okay. Kamu masih merasa seperti itu karena kamu masih minta orang tua uang. Orang tuamu itu nggak pernah tahu kita guys, matinya kapan, meninggalnya kapan, kita nggak tahu. Jadi ya Mas Mister, karena nyawa milik Allah. Nyawa orang tuamu itu miliknya Allah. Jadi kalau kamu sekarang merasa jadi anak orang kaya, tapi kamu tidak memanfaatkan waktu dan kekayaan orang tuamu dengan bijak, akhirnya suatu ketika orang tuamu meninggal mendadak, kamu belum siap untuk mengelola harta orang tuamu, apa yang terjadi? Miskinlah kalian. Sebaliknya, kalau sekarang dari SMP kamu manfaatkan waktumu, kamu manfaatkan uang dari orang tuamu dengan bijak, kamu untuk sekolah, untuk belajar, begitu orang tuamu dipanggil sewaktu-waktu, kamu sudah siap. Basicnya adik-adikku, Mister Bini dari umur 3 tahun, Mister ini sudah ditinggal sama orang tua Mister karena mereka udah cerai. Mister ikut mama Mister yang janda. Dan disitulah mama Mister ngajari Mister kerja. Mister jual koran di Kebraun sana. Ada yang rumahnya di Kebraun, tanya aja namanya Mister Bini. Mister jual koran di Kebraun. Mister itu jual-jual gorengan kalau sekolah. Jadi kalau sekolah itu SD, SMP Mister dibawain gorengan sama mama Mister. Karena mama Mister seorang janda, dia single parent, anaknya 4, Mister nomor 3. Mister enggak pernah Mister tuh lihat merasakan apa yang mungkin kalian rasain kalau mau berangkat sekolah SD udah disuapin sama orang tua kalian dikasih uang saku. Mister enggak ngalamin proses itu. Mister dari kecil sudah dilatih untuk kerja dan kerja. Dan Mister dilatih untuk tanggung jawab. Itu Mister B masa kecilnya. Makanya ketika Mister sudah gede dikit, SMP, SMA, Mister sudah bisa menghasilkan uang. Mister bekerja, Mister bisa menghasilkan sesuatu. Apa ini yang bisa dihasilkan di kantin sekolah? Itu Mister alamin semuanya. Mister jualan gorengan, sampai Mister jualan kaos-kaos, kayak gitu dan sebagainya. Itu Mister alamin. Begitu Mister sudah dewasa, Mister sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Dan itu yang akhirnya membuat Mister seperti ini. Mister umur 30-an, Mister sudah hampir punya 1.000 karyawan seluruh Indonesia. Mister punya perusahaan, Mister punya kontraktor, Mister punya PT, Mister punya sekolah di kampung Inggris, Mister punya sekolah pramugari, dan sebagainya. Itu semata-mata nggak kita dapatkan gitu aja, guys. Itu semua ada proses. Dan orang manja itu jarang sukses. Jadi orang yang manja itu susah suksesnya. Dan orang manja itu terlambat suksesnya. Tapi kalau kita mandiri, kita bertanggung jawab dengan waktu yang sudah Allah kasih ke kita 24 jam untuk apa? Untuk ibadah, untuk menggunakan waktu-waktu yang bijak, terus kita itu bersopan santun dan sebagainya. Di situ Allah akan menilai kita. Oh, anak ini udah dewasa nih. Oh, anak ini bisa nih, aku kasih uang sekian nih. Oh, anak ini bisa nih jadi orang kaya nih walaupun masih muda. Oh, anak ini bisa nih jadi orang yang sukses walaupun masih muda. Karena Allah menilai kita bijak nggak menggunakan waktu kita. Tapi kalau kamunya sibuk main game ya agak goblok juga ya. Waktu sama Allah dikasih sia-sia. Waktu sama Allah dikasih yang gratis, disia-siakan. Main game nggak jelas. Marah-marah melulu sama orang tua. Cuman bisanya menuntut sama orang tua. Jangan seperti itu, guys. Ingat ya, di dunia ini, sukses ataupun nggak sukses, itu bukan lagi urusan orang tua. Tapi urusan kita, terutama pria. Cowok itu harga dirinya ada di mana? Kerja kerasnya.
Kalau wanita, harga dirinya ada di mana? Ilmunya. Jadi semakin wanita itu berilmu, dia nggak akan sembarangan mencari seorang imam untuk nikah besok. Sebaliknya cowok, kalau cowoknya kerja keras, dia nggak akan sembarangan dia cari istri. Dan dia nggak akan mau buang-buang waktu. Karena teorinya satu, orang terkaya di dunia pun dia tidak akan bisa membeli waktu yang sudah lewat walaupun hanya 1 detik. You must remember guys. Jadi harus tahu, besok kalau kamu ke Pari lagi, rombongan sekolah atau per orang, main aja ke Brilian. Coba kamu lihat Brilian. Brilian itu bukan lembaga yang baru, bukan lembaga yang lama tua. Tidak, kita lembaga baru. Dimulai dari 2015, Masya Allah. Tapi kita perkembangannya cepat. Kenapa? Karena disitulah aplikasi bisnisnya Mister maksimalkan di Brilian. Dan Mister maksimalkan, Mister membuat sistem yang dimana sistem di tempat lain nggak ada. Dan Mister belajar di situ, karena awalnya Mister juga kursus di lembaga-lembaga lain gitu. Mister evaluasi, plus minusnya apa. Gitu. Jadi Mister aktualisasikan, Mister aplikasikan di Brilian. Dan itu yang membuat semuanya berkembang dengan cepat. Kedua, orang hidup itu yang dicari bukan hartanya, saudara-saudaraku, adik-adikku sayang. Tapi yang dicari itu manfaatnya apa. Percuma kamu hidup, punya banyak uang, tapi nggak faedah. Ya udah, begitu kau mati, selesai semuanya. Benar kan Mister bilang? Tapi kalau kamu hidup bermanfaat, kamu meninggal, orang akan selalu mengenang, selalu remember sama kamu. Oh, si adik ini yang namanya Hafiz, oh yang namanya Kaidar kayak gini, dia baik banget. Itulah orang hidup. Jadi hidup itu sukses bukan karena apa yang kita punya semasa hidup, tapi apa yang akan kita wariskan ketika kita mau mati. Itulah kualitas kita hidup. Next. Ya. Tuh, lihat itu. Kamu bisa baca yang paling bawah. Sebaik-baiknya manusia, lebih baik lagi jika dia memanusiakan manusia dan bermanfaat bagi manusia lainnya. Ada yang hilang. Ini yang harus Mister tekankan pada kita. Ya, jangan bangga sama teknologi dan modernisasi, guys. Kita ini punya toto kromo, unggah-ungguh, sopan santun, teplosiro, toleransi, dan budi pekerti luhur. Kualitas kita hidup itu yang dinilai adalah tata krama kita sama seseorang. Kalau kata almarhum Gus Dur, nggak peduli kamu agama apa, nggak peduli kamu lulusan kuliahmu sampai setinggi apa, yang paling dipedulikan di Indonesia, terutama di dunia juga, itu adalah etika, attitude. Kamu ketemu orang tua, nggak peduli kamu jadi anak milenial atau gaul. Kalau ketemu orang tua ya disapa. Kulo nur, permisi bapak, maaf ibu, makasih bapak, ibu, maaf kalau ada. Itu udah 3 dasar yang bisa kita lakukan di dunia ini. 3 dasar untuk jadi orang yang lebih baik. Yang pertama adalah seringlah mengucapkan permisi. Yang kedua, seringlah mengucapkan maaf, walaupun kamu nggak salah. Yang ketiga, seringlah mengucapkan terima kasih. Maaf, permisi, dan terima kasih. Itu harus kita lakukan sering itu. 3 dasar menjadi pribadi yang baik itu seringlah kita mengucapkan permisi, maaf, dan terima kasih. Next. Tuh ya. Bentar ya, slide-nya bisa. Era jelas tak selalu negatif. Nah, bisnis, benar. Advertising, Google, Classroom, dan sebagainya. Di masa depan, lapangan pekerjaan akan lebih banyak dikuasai oleh orang melek. Of course, benar. Ya, jadi harus tahu di sini. Di masa depan, jangankan masa depan, masa sekarang aja, kita yang dikenal sama work from home ya, WFH. Orang aja nggak perlu ke kantor, orang nggak perlu cek log, cuman dia online test gitu aja udah kelihatan kerja. Yang penting target-targetnya itu bisa tercapai dan itu ada report semuanya ya. Kayak Mister nih, Mister nggak ke Paris, Mister nggak ke Jakarta, Mister nggak ke Bandung. Di setiap kantor-kantor perusahaan Mister itu, Mister nggak ke Bali, Mister nggak ke Sulawesi, Mister nggak ke Kalimantan. Itu Mister ngeceknya cuma by email sama CCTV online. Jadi Mister ngecek aja semuanya. Jadi kita kerja itu ada 2 hal. Yang pertama mau bikin kerja keras atau kerja cerdas. Ingat ya, kerja keras atau kerja cerdas. Smart work ya. Ada prinsip, Mister punya 4 prinsip untuk bekerja. Yang pertama adalah pray. Bisa kamu tulis ya guys. Prinsip Mister kerja itu ada 4 step. Yang pertama adalah pray. Jangan melupakan ibadah. Karena segala sesuatunya berawal dari doa dan ibadah. Dan niat. Ya, pray. Yang kedua adalah study. Never stop for learning. Kita tidak boleh menjadi manusia goblok atau bodoh. Kita harus menjadi manusia yang pembelajar. Dimanapun, kapanpun kita harus belajar. Study. Yang ketiga adalah smart work. Apa namanya? Kerja cerdas. Itu harus Mister lakukan. Mister selalu menggunakan teknik yang ketiga. Smart work. Kita harus bekerja cerdas. Yang keempat, don't forget guys. Namanya apa yang keempat? Traveling. Nah, ini yang keempat ini yang paling penting nih. Karena kerja tok, belajar tok nanti stres.
kamu bisa kram otak, habis itu miring-miring otakmu, habis itu kamu nanti kena stroke, mati. Nah itu, jangan lupa masalah traveling, ya. Tahu ya, yang pertama apa? Pray, study, smart work, yang terakhir adalah traveling. Traveling itu bahasa simpelnya adalah refreshing. Kamu pergi ke alam dan sebagainya, dan sebagainya. Next. Tuh, keterampilan spesifik yang dibutuhkan di masa depan. Kamu dominan di mana? Ingat ya, kamu bisa pelajari itu. Ada penalaranmu, kamu menalarkan sesuatu ilmu. Keren banget ini ya materinya ya, dibuat sama panitia ya. Mantap banget ini. Analisa sistem dan evaluasi, kecerdasan emosional yang membuat kamu mudah berhasil atau gagal tergantung tingkat emosionalmu seberapa adik-adik. Kalau kamu mudah emosi, mudah baper, ya susah. Seorang leader, kalau kamu mau jadi leader, yang paling dihindari pertama adalah emotion. Jadi, paham ya? Jadi kalau kamu memimpin satu perusahaan, yang paling diutamakan adalah hindari emosi. Gimana kamu akan bisa memimpin orang lain kalau kamu tidak bisa mengontrol emosi dirimu sendiri? Itu poin seorang leader. Paham ya? Kedua, ketika kamu memimpin perusahaan, tidak boleh mengambil keputusan dalam keadaan marah. Tidak boleh. Karena akan banyak mengorbankan segala sesuatu. Jadi harus Wallace, calling down, stay cool, dan bijak. Gitu. Kalau mengambil satu keputusan. Jadi tidak boleh dalam keadaan marah. Kalau kau marah, berhenti dulu rapatnya, pergi dulu ke satu tempat yang refreshing sebentar, tenangkan sejenak, terus calling down dulu pikiran emosimu, terus ketika kamu sudah tarik nafas, udah selesai, kamu gak emosi, kembalilah ke ruang rapat, putuskan sebagai seorang leader yang bijaksana. Nah itu. Terus kepemimpinan dan pengaruh sosial, kecerdasan, strategi pembelajaran dan pembelajaran aktif, berpikir kritis dan analis, memecahkan masalah dan ide, pemikiran analitis dan inovatif, ya inovatif. Karena bisnis itu kita bicara tentang inovasi, tiada henti, selalu belajar. Yang harus kita lihat dalam dunia digital adalah peluang apa? Yang pertama kita lihat adalah peluangnya apa. Ketika kamu tahu ini peluang apa, jangan hanya mengikuti peluang. Karena ketika kamu mampu melihat satu peluang, orang lain pun juga akan mudah melihat peluang itu. Ketika step awal kamu lakukan, ini peluangnya ini Mr. G. Yang step kedua, second step adalah ciptakan peluang. Jadi yang kedua, kamu harus menciptakan peluang nih. Dari konten-konten atau dari segala sesuatu yang terset di sosial media. Aplikasi-aplikasi apa? Kamu buat itu. Peluangnya, oh peluangnya ini. Banyak orang menciptakan aplikasi game. Oke Mas Abi, sekarang aku menciptakan aplikasi belajar aja deh. Lah kamu menciptakan peluang itu yang di mana orang lain belum menciptakan, kamu udah menciptakan. Itu nanti kamu akan cepat kaya di situ, guys. Kamu bisa bilang ya. Terus yang selanjutnya pemecahan masalah dan kompleks. Yang kompleks. Jadi jangan pernah menghindari masalah ya adik-adikku, karena suatu ilmu itu munculnya karena adanya suatu masalah. Suatu ilmu, hidayah ilmu datangnya karena ada satu pemecahan masalah. Barang siapa yang menghindari masalah, dia menjadi orang yang pengecut. Dia tidak bisa apa-apa. Ingat ya, orang sukses dia mengalami 4 hal. Orang sukses mengalami 4 hal. Pertama apa? Prosesnya, penderitaan. Orang sukses tidak akan menghindari penderitaan. Kalau kamu menghindari penderitaan, kapan mau bahagia? Yang kedua, orang sukses akan selalu menghadapi yang namanya kesengsaraan. Kalau nggak sengsara, kapan mau senang? Yang ketiga, orang sukses akan selalu mendapati suatu kegagalan. Menghadapi suatu kegagalan. Karena tanpa gagal, kamu nggak akan pernah berhasil. Yang keempat, orang sukses akan selalu menghadapi yang namanya kesedihan. Karena tanpanya adanya sedih, kamu tidak akan pernah senang. Dari 4 yang Mister sebutkan ini, kesengsaraan, kegagalan, kesedihan, lagi satunya ya. Tadi kesengsaraan, kesedihan, kegagalan, sama penderitaan. 4 hal ini adalah ilmu untuk melatih mental kita. Semakin orang itu sering mendapati hal itu, dia akan semakin punya mental yang kuat. Dan ketika orang punya mental yang kuat, dia akan mudah memecahkan masalah dengan pengalaman-pengalaman pribadinya. Dia akan bekerja dan berpikir sesuai dengan intuisi. Pengalaman pribadinya, kognitifnya yang bekerja. Terus yang selanjutnya adalah kreatif, udah jelas, originalitas dan pemrograman. Jadi gini, orang itu punya karakter ya, Dek. Jangan ubah dirimu agar orang lain mencintaimu. Tapi hebatkanlah dirimu agar mau nggak mau orang itu akan terima kamu. Itu prinsip.
Mister ini, kalau kamu ketemu sama Mister di Pari atau dimanapun, Mister tuh sering banget pakai celana pendek sama kaosan doang. Karena Mister punya cita-cita, cita-citaku jadi orang kaya, bukan terlihat kaya. Enggak. Jadi nggak usah kita ngubah hidup kita yang terlihat orang tua, dia orang kaya. Nggak perlu. Kita nggak usah merubah style kita, yang perlu kita ubah adalah pola pikir kita. If you can change your mindset to be better, you can change the world to be better. Apa maksudnya? If you can change your mindset to be better, you can change the world to be better. Apa artinya? Jika kamu bisa merubah pola pikirmu lebih baik, kamu akan bisa merubah dunia lebih baik. Because everything starts from mindset. Jadi dunia ini tergantung dari mindset manusianya. Perubahan dunia ini negatif, berarti manusianya banyak yang berpikir negatif. Kalau perubahan dunia ini positif, berarti manusianya banyak yang berpikir positif. Everything starts from mindset. Kamu harus tahu. Paham ya? Next. Slide selanjutnya. Sudah, ini aja yang terakhir ya. Itu dah. Waspadalah. Mantap. Benar ya, pengacara, analis keuangan, tenaga kesehatan, koki, sopir, pegawai administrasi, buruh bangunan, dan pekerjaan lainnya. Wow, ini kita sudah masuk ke ini tadi ya, yang tadi dijelasin Ustazah itu ya, segala sesuatunya diganti sama robot emang. Ya ini memang benar ini ke depannya. 10 tahun aja lah. 10 tahun atau 20 tahun. Paling nggak 10 tahun ke depan lah. Banyak pekerjaan manusia itu akan digantikan sama robot atau sistem. Itu namanya 4.0 tadi. Apa sih namanya tadi? Saya biasa bawa materi itu kok. Apa? 4.0 tadi loh, Dek. Masih ingat nggak usah ada bilang tadi? Apa tadi? 4.0 sebelumnya? Bukan itu. Jadi digantinya, contohnya kamu lihat di parkiran aja. Parkiran kan bisa kita ketemu sama orang ya. Bener nggak? Wah, revolusi industri. Aduh, Mister biasa ngajar itu kok. Ya, sekarang ini akan mengalami proses revolusi industri 4.0. Dan Mister lihat, kita lihat ya guys, parkir aja sudah diganti sama siapa? Sama robot tuh. Cuman tol aja, sekarang tol dulunya manusia, sekarang sudah pakainya e-money. Terus Mister itu punya Hammer, Mister punya mobil-mobil sport itu kalau servis guys, kamu tahu ya, yang ganti uli tok masih manusia, sama yang ganti-ganti baut. Tapi ketika habis di servis, itu cuma dicolokin aja loh kayak USB gitu, terus masuk ke komputer. Habis itu belayernya ngeng, terus ngecek, oh olinya kurang, oh mesinnya panas, oh mesinnya keropos, itu semua masuk ke base system, Masya Allah. Dan itu langsung ke record ke email Mister sama ke laporan WhatsApp Mister. Nah emang bener ini revolusi industri seperti ini. Dan semakin banyaknya manusia lahir, tapi daya tampung dari pekerjaan manusia itu semakin berkurang, Masya Allah. Lah kalau kalian adik-adik banyak waktu cuma menggunakan sosial media untuk main game, ada dua manusia ya, kamu menciptakan atau kamu sebagai user. Kalau kamu sebagai user, kamu susah kan mendapatkan penghasilan tuh guys. Tapi kalau kamu menciptakan suatu programmer, ya kamu menciptakan suatu pekerjaan atau suatu sistem yang itu bisa di-download atau dibeli sama orang menggunakan aplikasi yang kamu ciptakan, itu kamu akan menjadi orang yang bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau kamu nggak menciptakan itu, tapi kamu cuma bisanya menggunakan aja, nanti kamu akhirnya larinya ya, kamu sebagai user, kamu cuma bisa beli, tapi nggak bisa menciptakan. Ada yang tidak bisa digantikan sama robot adalah ilmu. Ilmu tentang pengajaran. Ilmu bahasa Inggris pun aja sekarang banyak orang nggak perlu kursus loh. Belajar otodidak aja udah bisa belajar bahasa Inggris. Tapi jangan takut, banyak hal yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah ilmu-ilmu yang diterapkan melalui terapan menggunakan hati, menggunakan body language, menggunakan sentuhan-sentuhan emosional, atau kita bisa kenal secara batin itu nggak bisa ditiru sama robot. Contohnya ya feeling itu juga jelas ya. Bisa tuh berpikir ya, feeling itu, intuisi kognitif itu tidak bisa disetting sama robot. Tapi kedepannya juga mungkin ada orang yang menciptakan robot menggunakan feeling. Seni juga tidak bisa ditiru sama robot. Tapi besok mungkin ada robot yang diciptakan untuk dia itu bisa melukis abstrak. Yang akhirnya manusia itu yang mikir, ini robot ini nyiptain apa ya? Nah,
Masya Allah, kita akan dikejar sama robot. Nah itulah yang harus kita lakukan ya. Maksudnya kita harus pelajari untuk menghadapi era digital ini, untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Imam nggak bisa digantungkan robot tuh ya. Imam juga itu nggak bisa itu. Kalau ibadah ya itu konteksnya ibadah ya. Ibadah kan juga nggak menghasilkan uang istilahnya, itu kan bersifat iman ya. Kalau kita kan bicara tentang pekerjaan, itu hati-hati banget. Oke, next selanjutnya. Nah itu bisa kamu baca itu guys dari paling atas sampai bawah. Sukses dan keberhasilan itu pilihan dan keputusan yang kita ambil untuk kita jalani. Jadi tidak bisa kita cuma bilang, Mister aku mau sukses, tapi tanpa ada satu proses itu tidak bisa. Change your mindset, guys. Ubah pola pikirmu. Kamu harus tahu di sini ya. Next. Nah, baca yang paling bawah itu. Kesederhanaan yang membuat kita hidup tenang dan nyaman. Hidup kita hanya sekali, buatlah berarti untuk semua orang. Itu sosial media Mister B. Tadi udah Mister share di apa? Di chat ya, sama itu kontak Mister. Nanti Mister ada pertanyaan, bisa Mister jawab nanti insya Allah ya. Sekarang Mister mau kasih dulu tentang 4 hal menuju bijaksana. Karena apapun ilmu yang kau pelajari, agama atau ilmu sekolah, itu semua mengarah ke bijaksanaan. Karena orang yang mendapatkan surga Allah adalah ciri-cirinya adalah orang yang bijak. Orang yang bisa bermanfaat untuk waktunya, orang yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya, orang yang selalu menghabiskan waktunya untuk berfaedah untuk segala sesuatunya. Ditulis ya, 4 step untuk menuju pikiran bijaksana. Coba kamu tulis. Ya, harus ingat ini. Bisa sharing nanti sama orang tua juga ya. 4 step untuk menuju kebijaksanaan pola pikir. Yang pertama apa? Hilangkan kebencian di hati kita masing-masing. Selesai. Yang pertama. Siapa yang hatinya penuh kebencian, hidupnya akan susah dan penuh dosa. Ya, yang pertama, 4 step untuk menuju bijaksana. 4 step untuk menuju pikiran yang bijaksana. Yang pertama apa? Jangan pernah ada kebencian. Jadi hilangkan kebencian di hati kita kepada siapapun, dalam hal apapun, dalam keadaan apapun. Harus dihilangkan. Yang pertama itu. Oke? Yang kedua, step kedua apa? Jangan pernah ada iri di hati kita kepada siapapun, dalam keadaan apapun, dan dimanapun oleh siapapun. Tuh, rezeki kita ini nggak akan ketuker, guys. Jadi nggak perlu iri sama rezeki orang lain. Jelas ya dari sini ya. Jadi yang kedua apa? Jangan pernah ada iri di hati kita kepada siapapun. Yang ketiga, lah ini yang paling sering kalian alami proses yang ketiga ini. Kalian masih umur labil ya, nggak apa-apa. Dari sini Mister udah kasih tahu kuncinya menuju bijaksana. Kalian nggak akan perlu nunggu umur tua untuk menuju bijaksana. Karena umur itu sebuah angka, tapi kedewasaan, pikiran, dan bijaksana itu adalah pemahaman. Bukan sebagai umur ya. Yang ketiga apa? Hilangkan gengsi di hidup kita masing-masing. Jangan pernah gengsi. Kalau orang sudah gengsi, sudah matilah hidupnya sudah. Ya, adanya apa ya udah itu. Nggak perlu kita apa ya diada-adakan. Kita harus apa adanya aja. Yang kaya, yang sombong itu yang boleh cuma Allah bukan manusia. Paham ya? Yang ketiga apa tadi? Hilangkan gengsi di hidup kita. Orang tua kita ngasih HP sederhana, ya udah fungsinya handphone apa? HP-nya Mister B itu nggak ada yang iPhone, ya, nggak ada. Tapi tiap bulan Mister bisa dapat minimal 600 juta insya Allah dari handphone. Kenapa? Karena by system HP-nya Mister pakai kerja. Banyak orang pakai gengsi dia. HP harus bagus, tapi tiap bulan dia diperbudak sama kuota. Lu buat apa kamu pakai HP bagus, tapi kamu tiap bulan bayarin HP? Tapi mending pakai HP sederhana, tapi tiap bulan ada penghasilan dari HP. Jangan beli yang kamu inginkan, tapi belilah yang kamu butuhkan. Nah, paham ya? Yang ketiga apa? Hilangkan gengsi, guys, dari hidup kita masing-masing. Jangan sampai ada gengsi kepada siapapun. Adanya ini, ya udah ini. Gak usah diada-adakan. Yang terakhir keempat. Apa yang keempat? Selalu mudah memaafkan kesalahan siapapun. Tidak ada dendam. Barang siapa yang mudah memaafkan kesalahan manusia atau makhluk hidup lainnya, Allah pun akan mudah memaafkan kesalahan kita, insya Allah. Ya, harus tahu itu. Ingat ya, 4 step menuju bijaksana. Yang pertama apa? Jangan pernah ada benci di hati kita. Yang kedua, jangan ada iri di hati kita.
Yang ketiga, jangan ada gengsi di hati kita. Yang keempat, selalu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Jelas ya? Terus selanjutnya, Mister kasih tahu satu hal. Kalau kamu nanti Mister suruh jawab, ngelanguin kepala aja ya. Mister kasih tahu satu hal. Ada nggak orang umur 25 dia sudah nikah punya anak 2? Ada? Umur 25. Ada orang yang sudah nikah umur 25? Ada kan? Banyak. Ada nggak orang umur 30 dia belum nikah? Ada? Ada kan? Padahal yang 25 aja udah nikah, punya anak banyak. Tapi umur 30 dia belum nikah. Dibalik lagi. Ada nggak orang umur 20 sudah lulusan sarjana cum laude? Pinter banget. Ada? Tapi belum dapat kerja. Ada nggak? Banyak. Iya, ya kan? Ada orang juga, dia nggak kuliah, tapi dia punya perusahaan. Ada? Ada juga, ya kan? Mister balik lagi. Ada orang dari kecil pengen jadi dokter, begitu dia dewasa, merubah cita-citanya pengen jadi yang lain. Ada? Ada kan? Oke. Ada lagi orang umur 30, dia sudah punya perusahaan, punya banyak rumah, dan dia punya banyak istri mungkin. Ada? Ada, ya kan? Ada juga orang umur 50, nauzubillah min dzalik, dia belum punya rumah, belum pernah nikah, dan dia juga belum ada kerjaan. Ada apa enggak? Ada itu. The last question is, pertanyaan terakhir, di mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa ada orang yang masih muda udah sukses? Kenapa ada orang yang tua dia belum punya apa-apa? Masya Allah. Jawabannya cuma satu, adik-adikku. Ada di mana? Hak yang Allah berikan kepada mereka itu tergantung dari sikap, perilaku, dan pola pikir manusianya. Kamu pengen punya nasib baik, pikiranmu harus baik. Kalau kamu mikirmu suuzon, buruk, ya nasibmu akan buruk. Udah jelas itu. 6 cara merubah nasib buruk menjadi nasib baik. Kamu tulis, cepat. Ini kalau nggak ketemu sama Mr. B, kamu nggak akan bisa dapat materi ini ya. Bismillah. Setiap orang yang ditempatkan hidup kita, tidak ada yang kebetulan. Mereka semua punya porsinya masing-masing untuk mengajari sesuatu. Entah itu buruk atau baik. Kamu ketemu ustadz sama ustazah, ngajarinya ilmu kebaikan. Kamu di luar sana ada ketemu temanmu yang nakal, yang mungkin dia ngajari keburukan. Jangan dilakukan, tapi jadikan pelajaran. Supaya kalian tidak melakukan keburukan itu, kamu bisa menghindari keburukan itu karena kamu bisa belajar dari keburukan apa yang dia lakukan. Ngerti ya, bisa bilang ya? 6 cara merubah nasib buruk menjadi nasib baik. Yang pertama, pikiranmu harus baik. Tulis dulu. Ya. Pikiran yang baik akan menghasilkan ucapan yang baik. Jadi mulutmu ini akan ngomong yang baik. Berarti yang kedua apa? Ucapan yang baik. Yang pertama pikiran harus baik. Yang kedua ucapanmu harus baik. Apa Mister ciri-ciri ucapan baik? Ucapan baik adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan dan kebijaksanaan dan kebajikan. Jadi kamu sering menasihati orang lain, kamu sering menebarkan kebaikan melalui ucapan-ucapanmu. Terus dilakukan sama orang lain, Masya Allah. Itu yang membuat kamu punya nasib yang baik. Sebaliknya, kalau kamu suka mempengaruhi orang melakukan keburukan, kamu suka nyinyir, suka gosipin orang, menyebar fitnah, aib orang lain, berarti nanti dilakukan sama orang lain, akhirnya kamu mendapatkan dosa yang banyak. Oke ya, yang pertama pikiran baik memunculkan ucapan yang baik. Yang ketiga, ucapan yang baik akan menghasilkan perilaku yang baik. Paham ya? Jadi akan menghasilkan apa? Perilaku yang baik. Yang ketiga. Yang keempat, perilaku yang baik akan menghasilkan sebuah kebiasaan yang baik. Jadi ketika kamu punya perilaku baik, akhirnya kamu punya kebiasaan melakukan kebaikan. Yang keempat adalah kebiasaan yang baik. Tulis. Yang kelima, kebiasaan yang baik akan menciptakan sebuah karakter hidup yang baik. Kalau orang sudah biasa melakukan kebaikan, nanti karakter hidupnya akan menjadi orang yang baik. Ya. Yang keenam, yang terakhir, karakter hidup yang baik akan menciptakan nasib yang baik. Nah, selesai. Ya kan? Sekarang Mister balik. Pikiranmu suzon. Buruk. Berarti apa? Ucapanmu buruk. Ucapan buruk akan menghasilkan perilaku yang buruk.
Perilaku yang buruk akan menghasilkan kebiasaan yang buruk. Kebiasaan yang buruk akan menghasilkan karakter yang buruk. Karakter yang buruk akan menghasilkan nasib yang buruk. Jadi kalau kamu apes atau kamu gagal, kamu punya nasib buruk sekarang, jangan salahkan Allah. Berarti itu dimulai dari pikiranmu sendiri yang buruk. Allah sudah pernah bilang, sudah jelas ucapannya Allah. Apa firman-Nya? Aku tidak akan merubah suatu takdir seseorang atau kaum atau bangsa, kecuali dia sendiri yang merubahnya. Dengan berusaha dan berdoa dan meminta kepadaku. Kalimat pertama adalah dengan berusaha. Jadi kalau kamu nggak ngapa-ngapain, terus pengen punya nasib yang baik, ya dapat dari mana? Tolele, ora iso. Orang pengen apel aja dia harus nanam. Orang pengen mangga harus ditanam. Kalau pengen nasib yang baik harus menanam kebaikan. Leres opora, bener kan? Benar ya. Jadi mulai sekarang rubah segala sesuatunya, ubah yang buruk menjadi baik supaya kamu dapat nasib yang baik. Dulu Mister masih SMP itu nakal banget. Ketika Mister sudah SMA, lulus kuliah, baru Mister belajar lebih baik. Masya Allah, nggak sampai puluhan tahun bisa dikasih rezeki sama Allah lebih. Bayangin bro, kau yang masih SMP, sudah punya pikiran yang baik dan bijaksana. Dan kamu punya aplikasi amal perbuatan yang menyebarkan kebaikan. Kamu SMA sudah menjadi orang sukses bro. Udah duluan kamu daripada Mister. Kalau orang sukses setelah kuliah, itu agak terlambat. Tapi kalau SMA kuliah sudah sukses, Masya Allah. Nah, Mas ya. Jadi sekarang tidak ada gunanya kita melakukan keburukan. Ingat, surat Ar-Rahman ayat 60. Tiada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Jadi kalau kamu ingin punya nasib yang baik, berarti kamu harus melakukan kebaikan. Ya, buka aja tuh ayat Ar-Rahman ayat 60 ya. Mister, aku pengen belajar cari guru-guru. Ya kalau kamu pengen dapat guru yang benar, ustazamu sudah jelas, itu orang-orang yang baik. Tapi juga kalau kamu ketemu guru-guru di luar sekolah, buka aja ciri-ciri seorang guru itu ada di surat Yasin ayat 21. Nah, kamu cari aja tuh. Yasin ayat 21, kamu tulis itu. Itu ciri-ciri seorang guru yang bijaksana. Dan guru yang baik tidak akan memaksa muridnya menjadi seperti gurunya. Tapi guru yang baik menjadikan muridnya sukses sesuai dengan passion muridnya. Jadi guru yang baik itu adalah guru yang mengarahkan muridnya sesuai passionnya. Tidak memaksakan muridnya seperti gurunya. Paham Mas Mister di sini ya? Jadi kita harus tahu. Dan kamu kalau mau sukses, ciri-ciri satu, ciri-ciri utama. Kamu tidak boleh membantah apa yang diucapkan seorang guru. Sekali kamu membantah omongan guru, ilmu yang dikasih guru ke kamu itu nggak akan berkah sudah. Paham Mas Mister ya? Ada dua hal yang bisa, ini menurut pemahaman Mister ya. Selain Allah yang boleh disanjung atau disembah, itu hanya dua. Orang tua dan guru. Tanpa adanya guru, tanpa adanya orang tua, kamu tidak akan pernah tahu yang namanya alif, ba, ta itu apa. Ingat itu. Jadi jangan pernah menantang guru, jangan pernah marah sama guru, atau jangan pernah marah sama orang tua. Karena kalau nggak gitu, tanpa ada mereka, kau tak akan pernah tahu yang namanya surga gimana, kau tak akan pernah tahu yang namanya neraka gimana. Mister bisa seperti ini adik-adikku saya, itu karena Mister kalau ketemu guru tak cuyum tangannya, tak cuyum sambil tak sholawatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gitu. Kenapa? Ya karena tanpa mereka Mister tidak akan seperti ini. Jadi masuk Mister ya. Jadi jangan pernah melawan guru, jangan pernah melawan orang tua. Karena mereka itu yang ngajarin kita huruf dimulai dari alif, ba, ta, ikro. Jadi kalau sekarang kau bisa ngaji, hafiz, kau bisa kiroan, bismillahirrahmanirrahim, itu karena guru. Jangan sampai kamu batin jelek sama guru, jangan sampai kamu bikin gurumu atau orang tuamu sakit hati. Karena seketika ilmu yang kau dapatkan dari mereka, kalau mereka sakit sama kamu, sama Allah akan langsung dicabut, dan seketika itu kamu akan menjadi orang yang goblok sedunia. Jelas ya, Mister bilang ya. Jadi ingat itu ya, harus selalu sama guru, selalu sendiko dawuh. Nek wong Jawa ngomong sendiko dawuh. Nggih, Bu. Maaf, Bu. Dan selalu tawarkan, Bapak, Ibu ada yang bisa dibantu tanpa mereka minta tolong. Sebelum mereka, jangan. Kalau kamu dipanggil minta tolong, kamu bantu, ya itu bantu. Tapi lebih baik lagi sebelum mereka minta tolong, langsung tawarkan kebaikan. Bapak, Ibu guru, Bapak, Ibu di rumah, ada yang bisa dibantu, Bu? Ada yang bisa dilakukan buat apa yang bisa tak bantu buat Ibu? Itu lakukan. Dan disitulah berkahnya kita sebagai anak. Dan ketika kita melakukan apapun, Masya Allah, doanya ibumu itu selesai. Doa di sekolah adalah guru. Doa di rumah adalah ibu.
Kita ini manusia itu punya jimat. Anti santet, anti bangkrut, anti apes. Di mana jimatnya? Ya doa dari seorang orang tua dan sama doa dari seorang guru. Jadi kalau orang tua sudah doain kita, guru doain kita sudah punya jimat di dunia akhirat. Jelas ya, misal bilang ya. Karena katanya Imam Al-Ghazali, dia pernah bilang, ada 2 penyakit di dunia ini. Nih, ingat nih. Kata Imam Al-Ghazali, dia pernah ngomong, ada 2 penyakit di dunia ini. Yang pertama adalah penyakit zohir. Penyakit zohir itu apa? Dia tidak terlalu bahaya untuk akhirat, tidak ada. Penyakit zohir itu penyakit fisik. Dia cuma bersifat di dunia. Orang asma bisa mati, orang stroke bisa mati, orang darah tinggi bisa mati, orang kepikiran bisa mati, orang kena gigit nyamuk bisa mati atas kehendak Allah. Dan orang jatuh bisa mati, orang pusing bisa mati, orang bisa sakit perut bisa mati. Itu namanya penyakit zohir. Urusannya cuma di dunia. Tapi kata Imam Al-Ghazali, ada penyakit yang bahaya yang diteruskan ceritanya sama Kiai Haji NZ almarhum. Ya, apa penyakit yang paling bahaya selain penyakit zohir? Penyakit batin, penyakit hati, atau bahasa lainnya penyakit rohani. Itu urusannya dunia akhirat. Ciri-cirinya gimana misalnya penyakit rohani? Selalu suuzon sama siapapun. Selalu menyebarkan fitnah. Selalu menyebarkan nyinyir, gosip. Itu penyakit hati. Ibadahnya jengkang-jengking sholat tidak akan diterima. Karena hatinya sudah busuk, gelap. Itulah penyakit hati. Itu kata Imam Al-Ghazali. Itulah yang membawa dia ke neraka. Jadi di dunia sudah sakit, di akhirat sakit. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari penyakit-penyakit itu ya. Amin. Paham maksud Mister ya? Jadi harus tahu, jangan sampai kita punya penyakit hati. Oh. Oke? Jelas? Dari sini ada pertanyaan, bisa kembalikan ke panitia dulu. Mungkin ada yang ditanyakan. Baik, terima kasih. Luar biasa, Ustaz. Dan teman-teman semuanya, Mister, terima kasih. Wah, ini mendongkrak mindset anak-anak ini, merubah mindset teman-teman sekalian. Bahwa dari pikiran kita ini ada akhirnya bisa merubah nasib kita ya, Mister ya. Nah, semua berawal dari pikiran, Ustaz. Karena yang ngajarin saya guru-guru, kiai-kiai, gus-gus itu. Kalau mau nasib baik, diubah pikiranmu jadi lebih baik dulu supaya Allah kirimkan kebaikan buat kamu. Masya Allah. Mantap gitu. Oke. Baik, teman-teman sekalian, barangkali ada yang mau bertanya. Ustaz buka kesempatan, silakan. Boleh mengetikkan di kolom chat atau raise hand. Oh ya, ini. Silakan Mas, warga Vrindavan. Warga Vrindavan ini warga mana ini? Hendai warga mana nih? Ini warga Vietnam 2 loh, Dek. Oke, silakan Mas. Ayo. Apa yang tanyakan? Warga Vrindavan, silakan. Itu dipakai suara aja Ustadz ya. Kalau tanya, oh ya, ini aja ya, biar kita bisa tahu suaranya. Suaranya mana? Warga Vrindavan. Oh ini tampaknya diketikkan aja nih, Mister. Oh iya. Permisi, mau nanya gimana kalau orang tua nggak mau mendukung anaknya menjadi apa yang anak inginkan? Gimana ini, Mister? Oh gitu. Jadi orang tuanya menurut si anak nih, ini nggak mendukung. Ya, Mister jawab ya. Ya. Sekarang sebelum kita, ini ilmu spiritualnya gini deh. Kalau kita melihat orang itu menolak kita, nggak suka sama kita kembalikan gimana kita jadi mereka. Kita memosisikan diri kita itu seperti dia. Kalau sampai kamu merasa, Mister, orang tua aku tidak mendukung apa yang aku pilih, coba posisikan kamu jadi orang tua ketika kamu punya anak. Ketika kamu kurang mendukung apa yang anakmu lakukan, itu ada pikiran apa? Kamu masuk Mister B di sini ya. Orang tua itu bukan nggak dukung apa yang kamu pingin adik-adikku. Cuman orang tua itu lebih belum percaya sama kamu. Istilahnya apa? Karena orang tua punya pengalaman di masa lalu. Waduh, kalau anakku kayak gini terus, bapak ini pernah kayak gini kan gagal. Dan tugas kamu apa? Buktikan ke orang tuamu bahwa pilihan kamu itu benar-benar bisa kamu tanggung jawabkan
dan benar-benar bisa membuat kamu dalam kebaikan. Kalau orang tuamu lihat apa yang kamu lakukan itu arahnya negatif, ya jelas orang tuamu akan melarang. Posisikan kamu jadi orang tua, kamu punya anak, kamu lihat anakmu pengen apa, terus kamu lihat, ini dulu aku pernah kayak gini, larinya negatif. Apa kamu biarkan anakmu untuk terjerumus dalam hal keburukan? Pasti kan nggak mau adik-adik. Benar nggak bisa bilang? Jadi orang tua melarang itu bukan karena orang tua nggak suka. Hanya saja orang tua takut dan khawatir. Kalau kamu melakukan itu, kamu belum waktunya, atau nanti orang tua melihat ke depannya itu kamu malah kenapa-napa gitu. Seperti halnya ketika kita minta sama Allah. Sering kan kadang kamu doa sama Allah belum dikabulkan. Ayo jawab. Pasti sering. Ya Allah, aku minta ini kok aku belum dikasih. Ya Allah, aku ingin ini kok belum dikasih. Bukan berarti permintaan kamu itu nggak dikasih sama Allah, bukan berarti Allah itu benci sama kamu. Hanya saja Allah tahu kalau kau tak kabulkan permintaanmu, kau bisa celaka nantinya. Nah, itu loh contohnya. Ngerti maksud Mister ya? Sama ketika orang tua. Jadi orang tua melarang itu bukan berarti orang tua nggak suka sama kamu, atau bukan berarti juga orang tua belum percaya sama kamu. Hanya saja orang tua pernah mengalami proses masa kecil seperti yang kamu lakukan. Dan orang tua itu melihat efeknya ke depan itu kurang baik. Akhirnya orang tua melarang kamu supaya kamu terhindar dari keburukan di hari yang akan datang. Pikirannya harus positif terus. Kenapa orang melarang? Logikanya gini, kalau kamu sudah baik, apa perlu dilarang? Nggak akan. Justru sama orang tua akan diapresiasi. Lakukan deh. Bagus itu. Pasti gitu. Tapi kalau orang tua melarang, berarti ada kekhawatiran orang tua kepada kita, supaya kita nggak terjerumus ke hal yang buruk dan lebih parah lagi nantinya. Gitu. Jadi gimana apa yang harus kita lakukan? Kita duduk sama orang tua, tanyakan, Bapak, Ibu, alasannya ngelarang Mas kayak gitu kenapa? Kenapa kok adik nggak boleh ini? Tolong jelaskan. Itu enak. Kamu nggak boleh suzon. Jadi Mas Mister ya. Jadi contoh ada ustazah, dia melarang. Mereka melarang kamu. Ya coba tanyakan, Ustaz, kenapa saya dilarang? Pasti punya reason. Jadi Mas Mister ya. Kalau itu nggak baik, ya pasti dilarang. Kenapa kok Ustaz bisa tahu itu nggak baik? Karena Ustaz itu lahirnya duluan bro daripada kalian. Dan Ustaz tahu punya pikiran yang lebih panjang. Ustazah bisa berpikir yang ke depannya. Kalau kalian yang belum punya pengalaman buruk biasanya, itu berpikirnya nggak jauh. Bahasa simpelnya kalau orang sekarang kalian masih labil. Segala sesuatunya diambil langsung instan tanpa pikir panjang. Lah, sharinglah sama orang tua, sama ustaz-ustazah. Kenapa ada larangan? Pasti ada reasonnya. Dan reason itulah kebijaksanaan. Dari alasan-alasan orang yang melarang, itulah kebijaksanaan. Kalau bahasa simpel, itulah hidayah. Supaya kamu tahu tanpa kamu ngalamin, kamu sudah dikasih tahu. Oh, kalau ke sini, nanti kamu akan gini. Kalau kamu ngalamin proses kamu, kalau kamu memilih ini, kamu nanti akan gini-gini. Lah itu yang namanya hidayah kecil itu di situ adik-adikku gitu. Jadi tidak ada orang tua yang larang. Tapi orang tuaku sudah tahu potensiku. Tapi pas ku tanya alasannya nggak dijawab. Ya kalau orang tuamu kamu tanya alasannya nggak dijawab, ya kamu bisa sharing sama orang tua kedua yang ada di sekolah. Jadi Mas Mister ya. Jadi harus tahu kan kalian kan punya dua orang tua. Orang tua di rumah dia nggak punya jawaban, ya tanyalah sama orang tua di sekolah. Pasti dia punya jawaban. Kenapa kok gini-gini dan sebagainya. Kayak Mister nih. Mister ini atlet basket. Sampai sekarang aja Mister melatih Polda Jatim basket. Mister melatih basketnya Polda Jatim. Ketika dulu Mister tuh pemain bola, Mister mau move ke basket, mama Mister sempat melarang. Lebih, kamu ngapain basket? Loh kenapa, Mas? Loh kamu kan suka main bola. Bakatmu di bola. Kenapa kamu basket? Daripada kamu basket, kamu belajar baru. Kalau bola sudah bertahun-tahun dari kecil, kamu dan sama Mama Mister, Ma, kasih kepercayaan aku supaya aku belajar basket, siapa tahu jodohku di basket daripada bola. Oh yaudah deh, tapi jaga kepercayaan Mama ya, jangan buang-buang waktu supaya kamu nggak nyanyiakan waktu masa mudamu. Akhirnya Mister jaga kepercayaan orang tua Mister basket, Masya Allah. Mister dari SMA gratis sekolah, dari basket. Mister kuliah gratis sekolah, dari basket juga. Tahu Mas Mister ya? Jadi potensi yang Mister adakan atau belum ada, Mister kembangkan. Akhirnya muncullah satu potensi, satu bakat baru. Sampai sekarang Mister melatih Polda Jatim dan mulai minggu depan Mister melatih basketnya pasukan khusus marinir loh, Masya Allah. Skill, ngerti ya? Ilmu adalah mata uang yang tidak pernah bisa habis dan tidak akan pernah bisa hilang. Dan semakin umur bertambah, ilmu mata uang kita semakin bertambah nilai. Jadi kita ini harus belajar, harus mencari tahu mana yang salah jangan diikutin, mana yang benar dilakukan. Semakin kita punya ilmu, kita akan punya mata uang yang bisa berlaku di mana-mana. Itulah ilmu.
Paham ya? Jadi adikku, warga Vrindavan, kalau kamu nggak dapat jawaban dari orang tua di rumah, carilah jawaban itu di sekolah. Itu karena kita punya dua orang tua. Itu aja jawaban Mister. Oke, bisa kembali ke Ustadz. Ada lagi yang tanya? Oke. Baik, itu ya, Mas. Wah, ini ada lagi nih, Mister. Assalamualaikum, Ustaz. Permisi. Ustaz, saran jika ingin buka bisnis kecil-kecilan, misal untuk menambah uang saku dan buat ditabung, bagaimana ya? Wah, ini gimana nih, Mister? Tips-tipsnya untuk ya adik-adik kita ini, kalau mau membuka bisnis kecil-kecilan. Oke. Di usia mereka sekarang ini. Ya, bisnis tuh bisa dilakukan gini. Kalian kan sekolah nih, SMP atau SD atau SMA kelas berapa? Tinggal kamu lihat deh, di sekolah zamannya kalian, seumur kalian, yang lagi booming di SMP itu apa? Contoh, yang lagi booming di SMP itu ternyata kaos-kaos yang ada sablonnya. Sablon-sablon unik, atau sablon-sablon apa yang zaman kalian. Lah, kamu bikinlah sablon itu 1-2. Bikin dulu, terus kamu pakai. Terus pas kamu pakai, itu kamu seolah-olah sama kayak promosi. Kamu akan tanya, itu keren banget, sablonnya di mana tuh? Oh iya, kamu bisa kok. Nanti request sablon. Nanti biaya kaosnya sekian, plus sablonnya sekian. Kan ada nih sekarang sablon yang langsung jadi tuh, Dek. Lah, itu jadikan bisnis di sekolah. Itu bisa itu. Kamu mau request apa? Wah, aku mau desain yang seperti ini. Ya udah, kamu bisa ambil untung di situ. Itu pertama. Yang kedua, kita di zaman digital, adik-adik saya. Bisnis digital itu gampang. Ada kamu lihat di samping rumahmu ada tanah ditulis, dipatok, tanah dijual. Kamu foto aja, jebret. Kamu masukkan ke sosmed. Bikin Instagram untuk promosi tanah area Sidoarjo. Instagram, Facebook, promosi tanah area Sidoarjo. Kamu posting itu mereka. Hubungi nomor saya jika ingin mencari tanah di area Sedati, area Juanda, area mana. Bisa itu. Begitu orang hubungin kamu. Halo Mas, ya itu saya minat tanah itu di perumahan Pondok Chandra. Yang bukan bisa gimana? Oh iya Pak, kamu sebagai perantara makelar, kamu kenalkan ke orang itu. Dapatlah kamu berapa persen dari penjualan tanah. Udah bukan lagi bisnis kecil itu, Dek. Itu bisnis besar tuh. Harga tanah 1M, 2,5%-nya kamu dapat laba udah berapa itu? Itu juga bisnis. Ngerti nggak Mas Mister? Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Apalagi di era digital. Kita nggak perlu kepanasan nyebarin brosur. Kita cukup posting aja. Itu ketika orang nyangkut promosi di postingan kita sudah menghasilkan uang. Contoh nih, ya, Mister bongkar aja nih, promosi Brilian. Brilian itu kita buka 2012 merintis 2015 sampai sekarang kita punya 40.000 sampai 60.000 alumni. Pertanyaannya, Mister kok muridnya Brilian banyak? Jelas muridnya banyak. Karena setiap murid di Brilian itu Mister kasih voucher marketing. Hey guys, kalau kamu ngajak temenmu kursus di Pare, masuk Brilian, paket 1 minggu 1 orang, kamu tak kasih bonus 100.000. Kalau ada yang ngambil paket 3 bulan di Brilian, kamu tak kasih bonus 400.000. Nah, kemarin ada yang ngegolkan anak SMP Muhammadiyah. Mister, kepala sekolahku penasaran sama Pare. Mister disuruh sekolah. Mister presentasi. Ternyata sekolahnya gol 300 orang. Paket 2 minggu. Bonusnya 1 orang 150.000. Dikali 300 orang, udah berapa puluh juta itu adik-adikku. Nah itu juga bisnis sebagai marketing. Nah itu contoh, ngerti Mas Mister ya. Mister sekarang punya franchise Bicopi, Brilliant Coklat Kopi. Mister bikin store-store kayak Bicopi. Nah ketika mereka jual selling itu juga dapat bonus juga. Tuh. Tanpa harus mereka punya produk. Mereka cuma bantu promosi lewat sosial media, dapat untung, orang beli, dapat laba, udah dapat untungnya. Itu poinnya. Jadi di era digital ini kita gampang, kita bijak menggunakan sosial media, apa yang bisa di-share, ya kita sharekan yang baik-baik dan bisa menguntungkan itu. Jadi itu caranya, bikin sablon, baju, bisa. Habis itu bikin apa lagi? Banyak kok, bisa dilakukan di sekolah. Jadi ya Mas Mister ya, tuh. Atau jual beli buku bisa juga dari sekolah, gampang. Atau jelek-jeleknya jual beli pulsa di kelas juga bisa. Jual paketan kuota juga bisa. Loh, ya kan? Gampang itu ya. Itu siapa lagi tuh, Ustadz? Ini bagi teman-teman yang mau bertanya langsung juga boleh. Karena tadi masih di mute all. Ini teman-teman yang mau tanya langsung bisa di unmute. Ini ada pertanyaan berikutnya, Mister. Assalamualaikum, Ustaz. Mau tanya gimana sih tipsnya supaya anak broken home itu bisa bangkit
tidak menyalahkan diri sendiri atas semua masalah dalam keluarganya. Soalnya masih banyak anak-anak yang broken home itu tapi malah terpuruk, bukannya bangkit. Nah, ini pertanyaannya meskipun di luar konteks tema kita ya misalnya, tapi sepertinya ingin bertanya langsung kepada Mister ini. Apa Ustaz? Ini kan kebetulan kan Mister juga mungkin bisa dikatakan broken. Dek, tak kasih penjelasan tentang kalimat broken ya. Mister enggak sepakat ketika orang tua kita cerai, terus kita bilang kita broken. No, salah. Banyak yang faktanya di luar sana, mohon maaf ya. Bapak ibunya pejabat tapi perilaku anaknya kurang ajar. Bahkan seperti ya orang-orang yang nggak tahu diri itu, orang nggak pernah sekolah. Banyak kan? Padahal bapak ibunya lengkap. Coba om pikir. Justru yang broken adalah orang-orang itu. Orang yang bapak ibunya lengkap, tapi dia punya perilaku yang nggak baik. Itulah orang-orang broken. Sebaliknya, kalau kita punya orang tua yang mereka cerai, pisah, kita belum tentu broken. Selama kita konteksnya masih menjadi anak yang terkontrol. Beda. Biarkan orang tua kita cerai, itu udah urusan mereka, adik-adikku sayang. Karena mereka udah dewasa, mereka tahu mana yang terbaik untuk mereka. Yang penting kita sebagai anak tetap bersyukur karena ada mereka, tadinya kita bisa lahir. Kita mengenal Allah, kita mengenal silaturahmi, kita mengenal Rasulullah dengan ajaran-ajarannya, dan kita mengenal surga, dan kita takut sama nerakanya. Jadi kenapa kita harus broken? Contohnya Mister, dari umur 3 tahun aja Mister nggak pernah lihat orang tua Mister yang papa. Nggak pernah. Mister ketemu papa Mister itu ketika sudah SMA mau kuliah. Lo coba bayangin. Tapi Mister nggak nyalain orang tua Mister. Mister tanya, Mah, kenapa cerai? Nggak apa-apa, Bi, daripada bertahan nanti mama sakit hati. Lah ngapain bertahan? Loh, itu kan udah urusan mereka. Pak, kenapa cerai? Ya nggak apa-apa, Bi, daripada papa bertahan nyakitin mama kamu. Mungkin kita pisah ini jalan yang terbaik, tapi yang penting kamu sebagai anak tetap aja kamu milih orang tua. Nggak ada istilah mantan anak. Jadi nggak usah kita menyalahgunakan kalimat broken dan nggak usah kita larikan apa ya? Jadi pelarian. Ingat ya adik-adikku, hidup ini cukup berjalan. Nggak perlu berlari sayang, karena hidup ini bukan pelarian tapi perjalanan. Ingat itu. Jadi hidup ini bukan pelarian tapi perjalanan. Jalanin aja. Jadi nggak usah kita tuh mengatasnamakan, bisa orang tuaku broken, aku harus nakal. Yang broken orang tuamu, kenapa kamu harus nakal? Lo kan bener kan? Coba memikir, ya harusnya kamu buktikan dong pada dunia. Nih, bapak ibuku nggak ada, tapi aku bisa jadi orang sukses. Aku lahir sebagai orang miskin, tapi aku memilih menjalani hidup menjadi orang yang kaya dan luar biasa. Harus punya prinsip dong. Contohnya Mister nih, nggak peduli Mister orang tuanya gimana, itu urusan orang tua Mister. Tetap Mister sama orang tua, tetap sedekah dawuh, tetap sopan, tetap baik. Selebihnya itu sudah urusan mereka, adik-adikku. Bersyukurlah kamu lahir nggak cacat. Kamu lahir itu masih bisa melihat mereka. Bayangin kamu lahir cacat, dibuang di tong sampah, terus kamu tidak pernah ketemu orang tuamu. Lah gimana sama orang yang kayak gitu malahan? Coba pikirin. Berarti kita kan lebih baik. Gitu loh. Dan jangan pernah lupa untuk selalu mendoakan orang tua. Ngerti Mas Mister ya? Jadi harus tahu di sini, selalu doakan orang tua. 4 step cara untuk bisa sodako. Ingat nih, baik-baik bisa tulis. 4 cara bersodako. Yang pertama, jangan pernah malu untuk mengeluarkan uang atau takut. Karena nggak akan pernah orang yang sodako itu miskin. Jadi kalau kamu merasa punya uang, yang pertama adalah sodakolah menggunakan materi. Tapi kalau kamu merasa nggak punya uang, sodakolah yang kedua menggunakan tenaga. Kalau kamu merasa nggak punya tenaga, sodakolah menggunakan ilmu. Gimana misalnya? Ya ajarinlah teman ilmu yang baik. Ajarinlah teman-teman yang nggak bisa matematika. Kamu ajarin matematika. Kamu lihat temenmu nggak bisa ngaji, ajarin dia ngaji. Itulah sodako yang menggunakan ilmu. Yang terakhir, kalau kamu merasa nggak punya uang, nggak punya tenaga, kamu merasa nggak punya ilmu, sodakolah menggunakan doa. Siapa yang selalu mendoakan orang lain di belakang orang yang didoakan, seketika doa itu di kalimat terakhir diucapkan amin, seketika itu Allah mengirimkan 1000 malaikat untuk mendoakan dia untuk menariknya ke surganya Allah SWT. Jadi gitu. Jadi doa itu sodako yang paling mulia. Lihat orang agak susah, kamu lihat, orang itu di pinggir jalan. Ya Allah, muliakan orang itu. Ya Allah, limpahkan rezeki pada beliau. Ya Allah, ya Allah, sembuhkanlah semua orang-orang yang sakit. Ya Allah, ya Allah, berilah kesehatan yang berlimpah kepada semua keluarga hamba. Ya Allah, itu doa yang paling mulia. Dan itu yang membawa kamu dalam keselamatan. Anti santet. Orang yang sudah sodako uang, sodako ilmu, sodako tenaga, dan sodako doa, itu namanya penangkal santet dan penangkal kemiskinan. Anti miskin itu pasti kaya. Ingat pesan Mister ya. Jadi masalah orang tua udah Mister jawab. Nggak usah
peduli urusan mereka, cukup kita sebagai anak berbakti kepada mereka. Kalaupun bapakmu sudah pisah, doakan terus bapakmu. Kalaupun kamu sama ibumu, doakan terus ibumu. Doakan mereka terus. Dan jangan pernah menyalahkan atas apa yang terjadi sama mereka. Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau beri hamba pelajaran, orang tua hamba pisah. Jangan sampai di masa depan hamba bisa cerai seperti mereka. Lah, jadikan motivasi. Jadi, kamu ada improvisasi. Bayangin kalau kamu nggak punya keluarga yang mungkin pisah, kamu mungkin nggak terlalu banyak belajar. Tapi kalau kamu punya keluarga yang pernah pisah, disitulah kamu punya ilmu tambahan daripada orang lain yang dia keluarganya nggak pisah. Jadi semua itu adalah sebuah ilmu yang bisa kita pelajari. Yang penting kita berpikir positif, jangan berpikir negatif. Apapun yang kita pikirkan positif akan mendapatkannya positif. Itu paham Mas Mister ya? Tanya. Ustadz, Mister kasih video ya. Ini ada video nih ya. Ini bisa kalian lihat nih. Ini videonya bagus nih ya. Bentar. Gimana ya bikin mengeluarkan video? Bentar ya. Mister kasih videonya. Bentar ya. Nih. Sebentar ya. Mister kasih video dulu. Adminnya tolong share-nya dibuka ya buat Mister ya. Mister kasih video-video motivasi nih, bagus nih. Mister mau share ini, ya. Oh itu udah nih, bentar ya. Udah ya, nih videonya nih ya. Mister puterin ya. Videonya. Bismillah. Lihat ini. Yang nggak nonton, ya itu berarti bukan haknya dia. Nggak dapat hak dari Allah ya. Yang nonton semoga termotivasi nih. Nih, lihat ini. Bentar ya. So, Coach, how strong is Westview this year? A lot stronger than we are. You already written Friday night down as a loss, bro? Well, not if I know we could beat them. Come here, Brock. You too, Jeremy. Your best. Okay. You gonna give me your best? I'm gonna give you my best. All right, one more thing. I want you to do it blindfolded. Why? Because I want you giving up at a certain point when you can go further. Get down. Jeremy, get on his back. I get a good tight hold, Jeremy. All right. Let's go, Brock. Keep your knees off the ground. Just your hands and feet. There you go. A little bit left. There you go. Show me good effort. That way, Brock. You keep coming. There you go. It's a good start. A little bit left. A little bit left. There you go, Brock. Good strength. Now
That's it, Brock. That's it. Not the 20 yet? Forget the 20. You give your best. You keep going. That's it. No, don't stop, Brock. You got more in you than that. Hey, Doug. Just rest a second. You got to keep moving. Let's keep moving. Let's go. Don't quit till you got nothing left. There you go. Keep moving. Keep moving. Keep moving, Brock. That's it. You keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving it. Your very best. Your very best. Your very best. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. Don't quit on me. Keep going. Keep driving. Keep your knees off the ground. That's it. Your very best. Don't quit on me. Your very best. Keep driving. Keep driving. There you go. There you go. Keep driving. Keep your knees off the ground. Keep driving. Don't quit till you got nothing left. Keep moving, Brock. That's it. That's it. That's it. Keep going. I want everything you got. Come on. Udah, Ma. Hurts. Ini makan, mantap. You keep going. You hear me? You keep going. You're doing good. You keep going. You're not quitting. You keep going. It hurt. I know it hurt. You keep going. You keep going. It's all hard from here. 30 more steps. Keep going, Brock. Come on. Keep going. Burn. And let it burn. It's all hard. You keep going, Brock. Come on. Come on. Keep going. You promised me your best. Your best. Don't stop. Keep going. It's not too hard. You keep going. Come on, Brock. Give me more. Give me more. Keep going. 20 more steps. 20 more. Keep going, Brock. Give me your best. Don't quit. Don't. Keep going. Keep going. Keep going. Don't quit. Don't quit. Don't quit. Brock Kelly, you don't quit. Keep going. Go, Brock Kelly. You don't quit on me. No, you keep going. You keep going. 10 more steps. 10 more. 10 more. 10 more. Keep going. Don't quit. Give me yours. Oh, you can. You can. One more. Don't quit. Don't quit. Come on. 2 more. 1 more. Oh. 50. It's got to be 50. Oh, how many more? Look up, Brock. You're in the end zone. You are the most influential player on this team. If you walk around defeated, so will they. Don't tell me you can't give me more than what I've been seeing. You just carried a 140-pound man across this whole field in your arms. Brock, I need you. God's gifted you with the ability of leadership. Don't waste it. Coach, Can I count on you? Yes. What is it, Jeremy? I weigh 160. All right. Who next? Udah ya, nah ini ada video lagi nih. Tuh, semoga termotivasi. Tahu ya, jadi banyak orang itu dia sebelum mulai, tapi sudah nyerah, udah give up. No. Orang sukses tuh bukan karena dia mampu, guys, tapi mereka sudah siap. Itu poinnya orang hidup. Sukses tuh bukan karena dia mampu. Banyak orang mampu belum sukses. Tapi kalau orang sudah siap, dia sudah pasti mampu. Itu poinnya hidup kan. Tahu Mas Mister di sini ya. Terus nanti dah kalau ke Pare, karena Ustadz kalau di Pare saya ngisi materi sering itu, materi entrepreneur. Kan ini kan bukan fokus ke entrepreneur. Nanti kalau di Brilian main-main, nanti tak kasih gratis materi entrepreneur. Karena biasanya ke sana dapat gratis entrepreneur. Nih, Mister kasih lagi ya, video ya. mohon izin, Mister. Ya. Ini di sini sudah waktunya untuk sholat. Waktunya habis nih. Iya. Nih, Mister kasih video terakhir aja Ustadz ya. Siap, Mister. Nih, biar kita tahu untuk apa kita hidup. Ya. Bentar ya. Tuh, lihat itu. Once upon a time, there was a king with 4 wives. One day,
belum Bisa tampil. dipangin ya. Belum tampil. Fokus ya. Ini slide-nya agak cepet nih guys. Jadi kamu fokus lihat slide-nya biar nggak kelewat. Mohon maaf, Satu. Mister. Belum tampil. Oh, belum tampil. Iya, masih folder yang tertampilkan. Oh, gitu. Sebentar. Oh, ini. Ya. Ah, ya sudah. Udah? Oke, fokus ya yang lain ya. Ini slide-nya agak cepet. 1, 2, 3. There was a king with 4 wives. Once upon a time, there was a king with 4 wives. One day, the king got sick and was on his deathbed. Afraid of being in the afterlife alone, he asked his 4th wife, which he loved the most, and bought her diamonds and gold and elegant clothing. He asked her, "Would you die with me and go with me to the afterlife?" The 4th wife replied, "I'm sorry, I can't do that," and walked away. He also loved his 3rd wife and was very proud and would always show her off to neighboring kingdoms. So he called on his 3rd wife and asked, "Would you accompany me to the afterlife?" The 3rd wife replied, "I love my life too much, and I'm sorry I cannot go with you. And when you die, I'm going to remarry." His 2nd wife has always been there for him in his times of need, so he asked, "Would you accompany me to the afterlife?" The 2nd wife then replied, "I'm sorry that I can't help you out this time, but what I can do is arrange your funeral, and I will be there for your funeral." A voice called out and said, "I'll leave with you and follow you wherever you go, even if it is to the afterlife." And the king looked, and it was his 1st wife. But this was the wife that he took care of the least. Felt embarrassed and said, "Sorry, I should have taken more care of you and given you more attention when I was alive." The moral of this story is that we all have 4 wives. Our 4th wife is our body. We like to decorate it with nice jewelry, nice clothing, but in the end, it can't follow us. The 3rd wife represents our possessions. We spend so much time trying to gather possessions, but in the end, they cannot follow us to the afterlife, be given to other people and divided, just like the 3rd wife said she's going to remarry. The 2nd wife, our friends and family. We trust them. They're always there for us in times of need. But the furthest they can go with us is to our funerals and send us home. Our 1st wife. The 1st wife represents our soul. We usually neglect taking care of our soul. That is the thing that will follow us to the afterlife. Care for your body. Keep it healthy. Enjoy your possessions and the comfort they provide. Cherish your friends and family for the love that they provide. But don't forget to take care of your soul. Nourish your soul. Take time to be alone. Take time to pray. Take time to meditate. Because it is the source of all of your life and your most faithful friend. So I hope this story can help you or somebody that you love. Udah ya. Bismillah. Semoga videonya bermanfaat buat kita semua ya. Bisa kembalikan ke Ustadz itu. Mantap. Nggak dengar Ustadz? Cek. Ah, ini sudah ini. Baik, terima kasih Mister atas berbagai ilmunya yang sudah diberikan ke adik-adik semuanya yang ada di SMP Desa Kamil ataupun dari teman-teman yang bergabung. Mungkin ada sedikit closing statement, Mister, dari Mister B sendiri untuk teman-teman sekalian ini. Closing statement. Cuman satu kok. Kita seorang muslim, ya kan? Ikutin syariatnya, jauhi larangannya, dan hidup kita ini cuma sekali, ya hidup kita cuma sekali. Waktu itu, time is never come back. Waktu itu nggak akan bisa kembali, dan muda itu hanya sekali. Buatlah muda yang berarti, buatlah muda yang bermanfaat,
supaya besok ketika kamu dewasa bisa menjadi contoh yang lebih bermanfaat lagi untuk pemuda setelah kalian mudanya. Jadi maksudnya kamu orang yang sudah tua, terus kamu bisa jadi motivasi untuk pemuda lainnya. Ya, Mister nggak pernah tahu Mister bisa seperti ini. Mister dulunya gimana, ternyata sekarang Allah ngasih kepercayaan Mister kayak gini, ya Mister jaga. Cuman satu kok yang Mister ingat, nazar. Jadi kita harus punya komitmen sama Allah. Dulu Mister di Pare, Mister nazar, ya Allah jika engkau beri hamba kesempatan untuk bisa memiliki atau mempunyai lembaga, hamba akan mendidik anak yang kurang baik menjadi baik. Dan itu nazar Mister. Dan Mister punya prinsip batu bara, barang Tuhan dibagi rata. Jadi harus sering berbagi. Batu bara, barang Tuhan dibagi rata. Makanya di Pare itu dari becak, angkot, sampai tetangga itu brilian tuh tiap 3 bulan sekali ada undian umroh gratis buat mereka. 10 orang. 2 bulan sekali kita bagi beras dan sebagainya. Dan juga kita bikin sistem yang brilian nggak boleh bangun camp, tapi camp itu kita kasih semuanya ke warga. Nah itu termasuk dari nazar Mister. Makanya Allah percaya, insya Allah percaya sama Mister, sekarang kita dikasih bisnis lain seperti itu. Itu aja lah. Buatlah hidup kita berarti, hidup itu cuma sekali. Dan waktu nggak akan pernah bisa kembali untuk kedua kalinya. Dan jangan pernah menyesal. Nggak usah menyesal. Dan ingat ya, nggak usah lari. Cukup berjalan. Karena hidup bukan pelarian, tapi hidup adalah sebuah perjalanan. Saja Ustaz. Minta tolong, Ustaz. Iya, baik. Terima kasih, Mr. B, atas berbagai ilmunya. Mohon maaf, kita tidak bisa memperpanjang karena waktu kita ternyata sangat-sangat terbatas. Lupa Ustaz, tadi kan harusnya jam 9, cuman sayanya betul. Ya, lain waktu kita bertemu, Mister, di Pare. Bisa. Undang aja Ustadz ke sekolah, nanti saya ke sekolah aja ngasih materi. Wah, siap. Oke, juga terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk bergabung di webinar kali ini, Millennial Open Talk Show dengan tema digital literasi, tantangan pemuda hari ini. Banyak hal yang dijelaskan oleh Mr. B tadi, termasuk dengan tantangan-tantangan kita pada saat ini. Yang tidak hanya digital literasi saja, tapi banyak tantangan yang pada intinya kita harus merubah mindset kita agar apa yang nanti ke depan kita song-song ini juga akan semakin baik. Baik, itu saja teman-teman yang bisa Ustadz pandu untuk hari ini. Berhubung ini MC-nya sedang sholat ini, kita langsung tutup saja kegiatan kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Mr. B sudah hadir di webinar hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian. Kita akhirkan webinar kita dengan doa kafatul majelis dan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Ustaz juga minta maaf selama memandu webinar hari ini. Saya akhirkan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mr. B. Ya, monggo Ustaz. Terima kasih. Semoga semua Allah SWT berbahagia. Amin, amin. Semoga sehat selalu Mr. B ya. Amin. Ustaz juga keluarga semuanya. NKRI harga mati, merah putih. NKRI harga mati. Baik, anak-anakku sekalian, terima kasih. Silakan bisa live dan segera langsung sholat. Ini mohon maaf molor ya, karena tadi juga mundur juga ya pelaksanaannya. Maaf ya Ustadz N ya. Yang kok dikaji N.